Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Senantiasa kita bersyukur atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, entah itu ada nikmat ataupun tidak ada nikmat, kita tetap dituntut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun banyak di antara manusia kadang syukur itu diucapkan atau dia itu dirasakan diucapkan, kebanyakan manusia itu ketika nikmat itu datang kepadanya, ketika ada kenyamanan, ketika ada kesenangan, baru dia ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun yang kita jumpai, apapun yang kita hadapi, entah itu sedang rasa susah ataupun senang, kita senantiasa untuk mensyukuri atas karunia Allah Azza wa Jalla. Kemudian salat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mengajarkan Al-Qur'an dari ayat pertama Iqra, ya, yang mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan membaca, ya, padahal beliau tidak bisa membaca. Dalam artian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengajarkan ilmu, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian berlanjut kepada para sahabatnya, diteruskan oleh para murid-muridnya yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in, hingga berlanjut sampai kepada kita, yang mana Al-Qur'an ini tidak ada perubahan sama sekali, ya, baik dari segi cara bacanya, talafuznya, bagaimana cara pengucapannya, bahkan sampai penulisannya itu sudah sangat-sangat sempurna, ya. Teman-teman jamaah yang semoga dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada malam Jumat yang lalu kita telah mempelajari 3 ayat pertama dari surah At-Tariq, ya. Maka pada malam ini insyaallah kita akan mempelajari ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang keempat. Namun sebelum itu biasanya kita baca terlebih dahulu, ya, surah yang akan kita pelajari ini, ya, dari ayat pertama hingga ayat yang terakhir, karena ayat termasuk surah yang pendek, ya, ayat-ayat yang pendek. Kemudian selanjutnya kita mencoba kembali untuk menerjemahkan perkata dari surah ini, ya. Baru setelah itu kita mencoba untuk mempelajari, mentadaburi kandungan yang ada pada ayat yang keempat. Baik, sama-sama dengarkan terlebih dahulu, kemudian ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya, ingat nggih, huruf dha di akhirnya itu mengalir, makhrajnya ujung lidah menempel ke gigi seri bagian depan. Ujung lidah yang atas ya, tepi lidah bagian atas menempel ke gigi seri bagian depan. Pangkal lidah terangkat sehingga mengeluarkan suara yang tebal ya. Bukan hafil tapi hafil. Ini hafil. Dan 3 makhraj yang sama ya, yang keluar dari torful lisan, ujung lidah ya. Di sana ada huruf dha, huruf dzal dan huruf fa ya. Fa dza dha. Yang membedakan antara huruf dha dengan 2 huruf yang lainnya adalah pangkal lidahnya terangkat atau suara yang menebal yang disebut sebagai isti'la ya. Baik, kita ulangi. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya, membaca kullu itu hakikatnya tasydid itu kan terdiri dari 2 huruf. Huruf yang pertama adalah huruf yang sukun, huruf yang kedua adalah huruf yang berharokat ya. Maka posisi mulutnya itu kembali ada yang disebut sebagai irja ya, kembali pada posisi semula ketika huruf tersebut adalah mati atau sukun ya. Kullu, nah seperti itu. Bukan kullu, bukan kullu, tapi kullu ya. Terdengar sekali perbedaan antara pergerakan bibir dan tidak ada pergerakan bibir ya. Ya, kita ulangi. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya, ayat selanjutnya. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj'. Wal ardi dzatis sad'. Innahu laqawlun fasl.
Ya, hati-hati membaca huruf lam, jangan sampai terhilang, jangan sampai hilang ya. Bukan la qaulun fas. Nah, ini huruf lamnya mati, hilang ya. Kalau hilang ini terjatuh pada al-lahn, al-lahnu ya. Maka jangan sampai kita menghilangkan salah satu huruf dari huruf Al-Qur'an. Nah, ini bahaya ya. Innahu laqaulun fasl. Ya, jadi masih terdengar suaranya ya. Jangan sampai hilang ya. Dan ya sedikit saja ya. Sedikit saja keluar yang suara yang dikeluarkan ya, karena disebut sebagai bainiyah atau tawassut ya. Kita lanjutkan. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya, Allahumma arhamna bil Quran. Baik, kita mencoba untuk menerjemahkan ya per kata. Mungkin masih ingat nggih? Kalau belum ingat ya meskipun Al-Quran terjemahan itu banyak di sekitar kita ya, tapi dengan melatih kita untuk menerjemahkan perkata ini, itu membantu kita untuk tidak tergantung pada Al-Quran terjemahan. Apalagi ketika kita sholat itu ya insya Allah bisa ya lebih meresapi apa yang kita baca daripada kita tidak mengerti, tidak tahu apa yang sedang dibaca ya ketika sholat ya. Ya insya Allah menambah kekhusyuan kita dalam sholat ya. Baik, kita mulai mengulang. Was-samai, demi langit. Wat-tariq, dan sesuatu yang keluar di malam hari. Ya, yang datang, yang keluar sama nggih. Datang di malam hari, keluar di malam hari. Wa ma adraka, dan tahukah kamu mat-tariq, apa yang keluar di malam hari itu? An-najmu, yaitu bintang. Ats-tsaqib, yang bersinar tajam. In kullu nafsin, tidaklah setiap jiwa, tidaklah setiap manusia. In kullu nafsin, tidaklah setiap manusia. Lamma 'alaiha hafidh, melainkan pasti ada padanya penjaga. Ya, lamma 'alaiha hafidh, melainkan pasti ada padanya hafidh, penjaga. Kita ulangi ya. In kullu nafsin, tidaklah setiap manusia. Lamma 'alaiha, melainkan pasti ada padanya hafidh, penjaga. Falyanzuril,
maka hendaklah memperhatikan al-insanu manusia mimma dari apa khuliqa dia diciptakan. Khuliqa diciptakan mimma'in dari air dafiqa yang terpancar. Bisa? Insya Allah bisa nggih? Bisa Hil? Ya, nanti kita coba ya. Yakhruju yang keluar min baini dari antara, min itu dari, baini antara, dari antara, as-sulbi tulang sulbi, wat taraib dan tulang dada. Innahu sesungguhnya dia, maksudnya adalah Allah. Innahu sesungguhnya Allah ya, ala raj'ihi untuk mengembalikan, laqadir pasti mampu, yauma pada hari, tubla ditampakkan, as-sarair ya hal-hal yang rahasia ya, segala yang rahasia ya. Famalahu maka tidak ada baginya, nya itu maksudnya adalah manusia ya, kembalinya ke manusia, al-insan. Min quwwatin dari kekuatan, wala nasirin dan dari pertolongan ya, dan tidak ada baginya pertolongan ya, maksudnya gitu. Was-samai demi langit, dzatir raj'i yang mengandung hujan, wal ardi dan demi bumi, dzatis sad'i yang memiliki tetumbuhan, innahu sesungguhnya dia maksudnya adalah Al-Quran okay? Sesungguhnya Al-Quran itu laqaulun benar-benar perkataan, fasl pembeda atau pemisah, wama huwa dan tidaklah dia maksudnya adalah Al-Quran, bil hazl senda gurau atau mainan ya. Innahum sesungguhnya mereka, yakiduna membuat tipu daya, kaida yang jahat, wa akidu dan aku membuat tipu daya, kaida yang jitu, famahili maka berilah berilah tangguhan ya, maka famahili maka berilah ketangguhan, pertangguhan kesempatan ya. Famahili maka berilah kesempatan, al-kafirina pada orang-orang kafir, amhilhum kesempatan ruwaida yang
sejenak atau sebentar ya. Ya, itu nggih cara menerjemahkan perkata. Insyaallah bisa nggih. Insyaallah kalau kita ya rutin mengulang-ulang, insyaallah bisa lah, sedikit demi sedikit. Apalagi dalam Al-Qur'an itu banyak kosakata yang diulang-ulang ya. Was-sama'i, as-sama itu banyak sekali dalam Al-Qur'an. Kemudian kata-kata nafsun itu banyak juga sekali. Insanun, wah apalagi ya. Itu banyak sekali dalam Al-Qur'an, diulang-ulang. Ya insyaallah kita bisa satu surah itu untuk surah selanjutnya itu insyaallah ya mudah ya, karena masih ingat memori kita pada surah sebelumnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya coba kita terjemahkan dari ayat pertama sampai ayat yang keempat. Oke. Monggo Pak Soleh sakit? Belum ya? Pak, ya monggo Pak Basir, coba terjemahkan perkata sampai ayat keempat saja. Dan tahukah kamu mat-thariq, ya yang bersinar tajam, tidaklah setiap manusia melainkan pasti ada padanya hafidh, penjaga. Ya, baik ya. Sudah sampai ayat 4 saja, Pak. Ya, kita sedikit-sedikit aja ya, jangan keburu-buru. Kalau buru-buru nanti cepat lupanya ya. Ya, moga coba coba Hil. Oh, lagi ada kegiatan ya. Ini siapa? Ayo coba. Gimana? Enggak, bukan begitu. Wa ma adraka, dan tahukah kamu mat-thariq, apa itu yang keluar di malam hari? Ya, apakah itu yang datang di malam hari? Terus an-najmu, dari an-najmu dulu. An-najmu apa artinya? Bintang. Ats-tsaqib, yang bersinar tajam. Ats-tsaqib itu artinya thiqab. Mungkin tahu makna thiqab ya. Thiqab itu artinya kan matches ya. Apa matches ini? Korek, thiqab. Bersinar. Ya, bersinar itu namanya. Terus in kullu nafsin. Bukan. Ini innya bukan innya itu syartiyah ya. In kullu, tidaklah setiap manusia, setiap orang, lamma. Nah, ini ada ini ya pengecualinya ya. Pasti ada alaiha, padanya, hafil, penjaga. Ya. In kullu, tidaklah setiap manusia, lamma alaiha, itu ya, melainkan ada padanya hafil, penjaga. Ya. Ya, baik.
Insya Allah bisa ya, kita ya sedikit-sedikit lah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya memang belajar itu butuh bertahap ya. Kita tidak bisa langsung mahir gitu ya. Dulu saya belajar ngaji itu ya kita mulai dari belajar ngaji ya. Belum ke belajar bahasa Arabnya gitu. Kita belajar ngaji itu juga butuh yang namanya bimbingan, butuh talaki, butuh bertemu ya. Kita tidak bisa ngaji hanya sekedar mendengarkan rekaman atau kita melihat video di YouTube saja, itu enggak. Itu pasti ada kesalahan dan kekurangan di sana. Tapi kita butuh seorang musyrif atau pembimbing, pengarah yang mengarahkan bacaan kita ya. Alhamdulillah ya, ngaji kita itu ya secara turun-temurun itu berkesinambungan ya. Kita belajar dari A, Ba, Ta, dari Iqra atau dari qiraati atau dari mana, itu kan bersambung gitu. Cuma dalam perjalanannya ya mungkin dalam perjalanannya sambungan itu barangkali di tengah-tengah ada yang keselip ngajinya, akhirnya ketambahan logat kita gitu, sehingga terjadi kesalahan dan kekeliruan. Ya itu dari segi ngaji ya. Belum lagi ketika kita belajar mendalami bahasa Arab, itu lebih rumit lagi gitu. Baik, kita mencoba untuk mengkaji ayat yang keempat ya. Kita baca dulu dari ayat pertama. Was-sama'i, demi langit, wat-tariq, dan yang keluar di malam hari. Wa ma adraka, dan tahukah kamu mat-tariq, apa itu yang keluar di malam hari? An-najmu, yaitu bintang, ats-tsaqib, yang bersinar tajam. In kullu nafsin, tidaklah setiap manusia, lamma 'alaiha, melainkan pasti ada padanya, hafiz, itu penjaga. Ya kita buka di sini disebutkan Syekh Abdurrahman As-Sa'di ya, As-Sa'di, beliau menjelaskan in kullu, tidaklah setiap manusia, lama itu pasti ada padanya, hafiz, itu penjaga, yahfadhu 'alaiha ya, yang menjaga padanya, yang menjaga manusia, a'maluha, a'malaha, amal-amalnya, as-solihah, yang soleh, yang baik, was-sayyi'ah, dan amal-amalnya yang sayyi'ah ya, yang buruk. Wasatujazi bi amaliha, dan akan dibalas amalnya itu ya, yang dijaga oleh para malaikat ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini ya di sebelumnya ya, wal muqsam alaihi. Jadi pada malam Jumat yang telah lalu kita telah membahas 3 ayat yang pertama, was-sama'i wat-tariq, demi langit dan demi sesuatu yang keluar di malam hari, yaitu an-najmu ats-tsaqib, yaitu bintang yang bersinar tajam. Pada malam Jumat yang telah lalu saya sudah menjelaskan ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya ya. Kenapa Allah bersumpah dengan benda-benda yang Allah sendiri ciptakan gitu. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala sering sekali menyebutkan kata-kata as-sama ya. Sudah saya jelaskan yang telah lalu ya. Kemudian di sini juga Allah Subhanahu wa taala pengen membuat orang-orang Quraisy yang ketika itu ya, pengen membuat perhatiannya itu terfokus dengan apa yang akan disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala memulai sumpahnya yang kedua itu dengan kata-kata at-tariq, yang berarti sesuatu yang keluar di malam hari. Atau at-tariq itu kan berasal dari toroqo yatruku, yang berarti apa? Toroqo yatruku artinya? Hah? Mengetuk, itu artinya mengetuk, bukan jalan. Jalan itu toriq ya, ro dan ya dan qaf itu jalan ya, yang mengetuk ya, jalan itu juga mengetuk juga ya, mengetuk kaki-kaki manusia, mengetuk jalan, mengetuk apa ini, tanah itu juga toriq ya.
Ya berawal dari torok ya turku yang berarti mengetuk, menggedor ya. Jadi Buya Hamka menjelaskan ya, saya ingat bahwa yang saya baca ya di dalam tafsirnya itu maksudnya ini adalah kiasan menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan risalahnya melalui Jibril alaihissalam disampaikan kepada Nabi ya, yaitu berupa risalah Islam ya. Yang mana risalah Islam ini mengetuk jiwa-jiwa yang tadinya itu hampa, kosong, yang tadinya itu dipenuhi dengan kegelapan, dipenuhi dengan jahiliyah ya, terketuk mereka ya. Ya ibarat pada, kalau diibaratkan itu kan pada malam hari ketika orang itu tidur ya, kemudian ada tetangga sebelahnya atau RT lah menggedor pintu rumah orang yang sedang istirahat tersebut ya, kira-kira apa yang dilakukan orang yang ada di dalam rumah tersebut? Dar ya, pasti orang yang di dalam rumah tersebut akan kaget dan segera untuk membuka pintu gitu kan, karena memang si RT-nya ini sedang pengen memberikan kabar yang sangat luar biasa ya, dan Pak segera cepat agar orang yang punya rumah itu ngerti gitu kan, ada berita yang sangat penting, ada berita yang sangat urgen sekali ya. Makanya dia digedor. Maka orang-orang yang di dalam rumah itu kan segera langsung beranjak dari tempat tidurnya menuju pintu dan membuka. Nah seperti itulah ibaratnya ya. Beliau Buya Hamka menjelaskan begitu. Ini adalah makna kiasan yang mana wahyu ya, wahyu hidayah Allah Subhanahu wa taala itu mengetuk ya, mendobrak pintu-pintu hati kegelapan manusia ya. Kita lihat saja, bayangkan yang tadinya orang-orang yang memusuhi Islam di awal ya, yang sangat benci terhadap Islam ya, kemudian hidayah Allah itu datang kepadanya, dia langsung terketuk dan terbuka, langsung menerima risalah Islam. Banyak sekali contoh-contoh yang tadi para sahabat ya. Ada Umar bin Khattab yang awalnya itu sangat pengen membunuh Nabi, pengen benci ya, sangat benci sekali kepada Nabi, pengen membunuh Nabi. Ya qadarullah, Allah akan memberikan hidayah, terketuk hatinya, kemudian langsung menyatakan diri keislaman. Ya, kemudian kalau zaman-zaman sekarang juga sangat banyak ya kisah-kisah seperti ini ya, yang tiba-tiba langsung terketuk, ya itulah hatinya terketuk ya dengan hidayah, kemudian langsung terbuka, dia menerima risalah Islam. Bahkan dia menjadi pejuang agama Islam ya, berdakwah membela agama Islam. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena adzan ya kita jeda dulu, break dulu, di adzani dulu baru kita lanjut. Allahumma shalli. Ya, kita kembali jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang kita kaji ini adalah ayat yang keempat ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Tidaklah setiap manusia melainkan pasti ada padanya hafidh, penjaga ya. Yang mana sebelum ayat yang keempat ini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan yang namanya sumpah ya. Sebagaimana kalau kita buka di surat-surat sebelumnya ya, di surat-surat sebelumnya itu juga di sana Allah Subhanahu wa taala mengawali suratnya itu dengan sumpah. Misalnya surah Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad. Kemudian di surat yang lain misalnya surah apa surahnya, Wadduha ya, dengan waktu duha. Kemudian surah yang lain misalnya surah At-Tin, Wattini Wazaitun ya. Nah, ini adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan pada awal-awal surah dari surah At-Tariq ini ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya, diawali dengan sumpah, apalagi di sini menggunakan dua objek sumpah, bukan hanya satu sumpah. Pasti di sana ada sesuatu yang sangat penting ingin disampaikan ya.
yang sangat penting manusia itu harus tahu ya. Ya, maka di sana disebut ada al-qasam dan juga ada namanya jawabul qasam. Ada yang namanya sumpah dan juga ada yang namanya jawab sumpahnya ya. Kita kan sering kan kita kadang menggunakan bahasa sumpah dan ada jawaban sumpah itu kan. Misalnya ketika ya orang tua kita, bapak kita gitu ngomong ke kita, "Le, nak nek samang lulus ujian ki kok tak tukokke pit ontel," gitu misalnya itu ya. Nah, ternyata benar. Maka ketika itu jawab sumpahnya itu adalah apa? Jawab sumpahnya itu adalah dibelikan pit ontel ya. Kayak seperti itu. Nah, ini juga sama. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib. Nah, jawab sumpahnya itu adalah bahwa setiap yang berjiwa pasti ada padanya penjaga ya. Nah, ini adalah jawabul qasam ya. Ada qasam, ada jawabul qasam. Nah, ini ayat yang keempat, ini adalah jawabul qasamnya ya. Yang pertama, Allah bersumpah itu dengan langit, dengan sesuatu yang keluar di malam hari ya. Ini dua objek sumpah yang yang sangat penting Allah Subhanahu wa taala sebutkan agar semua perhatian manusia itu tertuju pada apa yang akan disampaikan ya. Nah, sesuatu yang penting itu ya disebutkan di ayat yang keempat ini jawabannya, yaitu in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidz. Nah, inilah jawabannya, bahwa setiap manusia itu pasti ada padanya penjaga. Maksud penjaga ini adalah siapa? Apakah Allah sendiri? Ya. Ya, ini para ulama mufassirin menjelaskan bahwa yang menjaga ya disebutkan ya di sini bahwa yang menjaga itu adalah malaikat ya. Malaikatnya yang menjaga. Yahfadzu 'alaiha a'malaha as-shalihah was-sayyi'ah ya. Kita buka di tafsir yang lain itu para malaikat. Malaikat itu menjaga setiap manusia. Jadi setiap manusia itu ada malaikatnya ya, yang menjaga ya. Nah, di sini dijelaskan ya bahwa para malaikat itu menjaga apa? Apa tugasnya para malaikat? Menjaga manusia itu dalam rangka apa? Menjaga apanya gitu ya? Menjaga amalnya as-shalihah dan sayyi'ah. Jadi amal buruknya itu dijaga oleh para malaikat. Dalam artian para malaikat itu mencatat setiap amal perbuatan manusia ya. Mencatat setiap gerak-gerik manusia, bukan hanya gerak-geriknya saja. Bahkan sampai ucapannya pun juga dicatat oleh para malaikat, diperhatikan betul oleh para malaikat. Ya. Ya mungkin banyak orang itu ya bisa menjaga dirinya dari melakukan perbuatan dosa ya, menjauhi perbuatan yang haram ya, menjauhi zina, menjauhi minuman yang haram. Tapi kadang manusia itu susah untuk bisa menjaga dari kata-kata yang haram ya, menjaga menghasut manusia, menjaga kata-katanya dari perbuatan ghibah, dari hasad, dengki. Itu kadang manusia tidak terasa ya. Iri gitu ya. Ghil gitu ya. Kadang manusia tidak terasa terbuat seperti itu. Memang manusia bisa menjaga dari perbuatan haram, melihat dari yang haram, bisa menjauhi hal-hal gitu. Tapi ketika melihat sesuatu temannya, tetangganya atau orang di sekitarnya, itu kadang ya tidak terasa saja mulutnya itu mengomongkan hal-hal yang haram ya, mengomongin manusia, mengomongin temannya, tetangganya, saudaranya dan lain sebagainya. Ya. Maka ingatlah bahwa ucapan pun di sana pasti juga akan diperhitungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Satu jazi bi amaliha ya, akan dibalas perbuatannya itu. Ya meskipun ya tangannya memang bisa menjaga dari mendolimi manusia ya, bisa menjaga tidak memukul orang ya, tidak membunuh orang ya. Tapi mulutnya ya, bahkan termasuk meskipun mulutnya itu diam,
Ya saat ini kan sudah mulai ada kemajuan teknologi ya. Itu apa? Yaitu dengan menulis pesan-pesan yang tidak benar ya. Men-share informasi-informasi yang justru dapat memecah belah kaum muslimin. Ini kan juga termasuk, bahkan jari kita, tulisan kita itu kalau zaman saat ini itu lebih cepat daripada pergerakan manusia, ya kan? Daripada gerakan manusia. Misalnya saja berita misalnya di Temanggung ada kebakaran, kita belum nyampe Temanggung pesannya sudah sampai di genggaman kita, di HP kita, betul apa tidak? Gitu. Kita belum nyampe Temanggung itu beritanya sudah sampai di tengah kita. Kita belum nyampe Jakarta, jauhan Jakarta. Kita belum nyampe rumah lah. Belum lagi kita jalan keluar menuju pulang ke rumah, itu kita sudah mendapatkan ya informasi ya. Nah, ini diperhatikan ya, bahwa sampai sedetail itu malaikat itu memperhatikannya. Disebutkan dalam surah Qaf ayat yang ke-18 ya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Tidaklah apa yang terucap ya dari perkataan illa ladaihi, melainkan ada padanya raqibun atid. Melainkan ya secuil apapun pasti di sana ada malaikat ya yang perhatikan itu ya. Oleh karenanya ya di akhirat nanti ya banyak manusia-manusia itu yang menyesal atas apa yang telah dilakukan ya. Hanya meskipun ucapannya itu ya kita gampang gitu ya, tapi hal itu sangat-sangatlah besar ya. Kemudian di ayat yang lain, misalnya dalam surah Al-Infitar ya, ayat surah yang beberapa surah lagi akan kita lewati ya. Disebutkan dalam surah Al-Infitar ayat yang ke-10 ya. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun ya. Wa inna 'alaikum lahafizin, sesungguhnya setiap kamu itu pasti ada hafizin, malaikat-malaikat yang mengawasi ya. Kiraman katibin, yang mulia di sisi Allah. Katibin, para malaikat itu mencatat setiap gerak-gerik manusia. Ya'lamuna ma taf'alun, para malaikat itu tahu apa yang kamu kerjakan ya. Kita bisa bersembunyi di pojokan kegelapan malam atau ke puncak gunung ya, ke hutan, pasti di sana ada malaikat yang menyertainya ya. Pasti ada malaikat yang menyertainya, memperhitungkan, mencatat setiap apa yang dilakukan oleh manusia ya. Nah, pada hari akhirat kelak ya, ketika amalnya itu buruk ya, banyak keburukannya ya, pasti ada sesalan di sana, penyesalan ya. Bahkan disebutkan dalam surah Al-Kahf ya, surah Al-Kahf ayat yang 49, disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wudi'al kitab, dan Alkitab itu diletakkan, fatarul mujrimina musyfiqina mimma fih, maka para pendosa itu, para orang-orang yang melakukan dosa itu melihat mimma fihi, apa yang ada di dalam kitab. Fa wa yaquluna ya wailatana ya. Orang-orang yang berbuat dosa itu mengatakan ya wailatana ma li hadzal kitab. Kitab apa ini gitu. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan. Ya, tidak didapatkan yang kecil maupun yang besar kecuali ada di situ, tertulis di situ di kitab itu. Illa ahsoha ya, kecuali semua itu terekam dalam kitab itu. Illa ahsoha, enggak ada perbuatan yang kecil, enggak ada perbuatan yang besar, semua yang tersembunyi ya, ataupun yang enggak tersembunyi, yang diam-diam maupun yang enggak diam-diam ya, itu semua terekam di kitab itu.
wa wajadu ma 'amilu hadira, ya. Ya gimana lagi, sudah ada di hadapannya apa yang sudah dia lakukan waktu masih di dunia itu, semua terekam, ya. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak melakukan kezaliman pada salah seorang manusia, ya. Jadi ya pada hari itu, ya, ketika orang-orang para pendosa itu disodorkan padanya suatu kitab itu, keheran-heranan, kok ada ya sampai sedetail ini kitab itu, sampai sedetail ini dokumentasinya gitu, ya. Keheran-heranan, ya. Bayangin saja, ya, yang remeh sekalipun itu sangat diperhatikan, sangat diperhitungkan, ya. Misalnya amalan yang remeh misalnya, ya, ya kita menyingkirkan bungkus dawet di pinggir jalan pun juga tetap diperhitungkan, atau kita buang bungkus permen di tengah jalan misalnya, kita habis makan permen biasanya kan biasanya orang makan permen itu kan sepele plastiknya, kemudian setelah itu kira-kira dimasukin kantong atau dibuang tengah jalan, kira-kira dibuang tengah jalan atau masukin kantong? Ya ini, ya, padahal permen sebungkus itu yang kecil remeh pun juga diperhatikan oleh para malaikat, ya. Ya. Makanya ya kita hati-hati, ya, dalam setiap tindak tanduk kita, setiap langkah kita, ya. Ya. Itu semua diperhitungkan, ya, terekam dalam kitab itu, ya. Jamaah yang dimurkai Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi itu yang pertama, bahwa malaikat itulah yang mencatat semua aktivitas manusia, ya. Entah itu perkataan, perbuatan, ataupun bahkan ucapan, ya, bahkan pergerakan jari kita, ya. Pergerakan jari kita menulis hal-hal yang baik maupun menulis yang buruk itu diperhitungkan didokumentasikan oleh para malaikat. Dan nanti pada waktu yaumul qiyamah itu akan diperlihatkan, ya, amal-amal tersebut. Nah, ini menurut penafsiran Syekh As-Sa'di, ya, bahwa malaikatlah yang menjaga amal soleh, ya, memperhatikan amal keburukan, ya, diperhatikan betul, ya, kemudian didokumentasikan di kitab, ya. Kemudian kalau kita dibuka di tafsir yang lain, ya, itu in kullu nafsin lamma 'alaiha hafil, bahwa tidaklah setiap manusia pasti ada padanya penjaga, ya. Penjaga yang kedua ini adalah menjaga keselamatan manusia, ya. Maksudnya adalah menjaga agar manusia itu selalu selamat, ya. Agar manusia itu selalu selamat, ya. Ya, ini jadi manusia itu akan selalu diawasi, dijaga oleh para malaikat dimanapun, kapanpun, ya. Bisa kita lihat kejadian-kejadian, misalnya pesawat terbang jatuh, ya. Ya, ada kisah kan, pesawat terbang terjadi kecelakaan, suatu eksiden, kemudian pesawat itu jatuh ke tanah, ya. Penumpang 200 misalnya, 200 penumpangnya 199 meninggal, yang selamat 1 orang. Kan ada biasanya seperti itu. Atau misalnya kejadian tabrakan besar, ya, beruntun, ya. Kereta api, ya, bertabrakan beruntun, yang mana di situ penumpangnya ada 300, ternyata masih hidup, ada yang hidup 5 orang, gitu, ya, dari 300 penumpang. Kenapa seperti itu? Ya karena memang di sana ada malaikat yang menjaga manusia agar manusia itu tidak mati, maka dijaga oleh para malaikat, ya. Ya, jatuh dari ketinggian, misal pesawat, ya, pesawat itu kan kalau kita logika seakan-akan nggak mungkin manusia itu bisa hidup, karena jatuh dari ketinggian ribuan meter, ya, ratusan meter, jatuh, ternyata ada saja yang hidup, gitu. Ya, kejadian-kejadian seperti itu kok bisa hidup, gitu. Kalau kita logika nggak mungkin hidup. Manusia jatuh dari
lantai kira-kira lantai 5 meter aja ya minimal itu patah lah kakinya ya. Nah ini jatuh dari ketinggian sampai ratusan meter gitu. Pesawat gitu. Secara nalar nggak masuk akal gitu. Tapi nyatanya ada saja orang yang hidup. Nah itu menunjukkan bahwa malaikat itulah yang melindunginya, malaikat itulah yang menjaganya sehingga dia tidak mati ya. Ini disebutkan dalam surah Al-An'am ayat yang ke-6 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat yang ke-6, wa huwal qahiru fawqa ibadih ya. Dialah Allah ya, al-qahiru fawqa ibadih ya. Penguasa mutlak fawqa ibadih, di atas hamba-hambanya. Wa yursilu alaikum hafadhatan, dan Allah utus kepada kalian malaikat-malaikat, hatta idza jaa ahadakumul maut ya. Allah utus para malaikat itu hatta idza jaa ahadakumul maut, sampai datangnya kematian. Tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun ya. Sehingga apabila datang ya kematian ya, maka malaikat kami itu ya pencabut nyawa ya, dan mereka tidak melaikan tugasnya. Jadi yang melindungi orang-orang yang seperti itu adalah para malaikat sampai datangnya kematian. Baru ketika kematian telah datang ya, para malaikat yang menjaga ini dia meninggalkan ya orang tersebut ya. Sehingga ya orang-orang yang mati ya karena sudah takdirnya mati, sudah jatahnya selesai ya. Ketentuannya sudah mati ya, mati ya. Tapi ketika takdirnya belum mati ya, malaikat masih ada padanya, masih menjaga orang itu agar tidak mati ya. Kemudian disebutkan juga Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11 ya. Lahum mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah ya. Bagi manusia itu ada para malaikat ya, ada di depannya ya. Min baini yadayhi wa min khalfihi, ada juga di belakangnya. Yahfazunahu min amrillah ya. Mereka menjaga atas perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini para malaikat menjaga manusia ya, ada di depan dan juga ada di belakang. Dijelaskan lagi dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Ya, dijelaskan secara detail bahwa beliau mengatakan kama yata'aqabu malaikatun akharun lihfzil amal ya, sebagaimana para malaikat ya itu menjaga amal min khairin aw syarrin ya, menjaga, memperhatikan, mencatat, mendokumentasikan amal itu baik ataupun buruk. Kemudian malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar, ada malaikat yang datang di malam hari dan ada malaikat yang datang di siang hari ya. Fatnani anil yamini wa an shimal ya, dua malaikat itu berada di yamin, ada di kanan ya, wa an shimal ya, dan ada malaikat yang ada di kanan dan juga ada malaikat yang ada di kiri. Yaktubanil amal, kedua-duanya itu mencatat amal perbuatan manusia. Ada malaikat, jadi ada dua malaikat, malaikat yang kanan, ada malaikat yang kiri. Malaikat yang kanan itu mencatat amal perbuatan yang baik, dan malaikat yang kiri mencatat amal perbuatan buruk ya. Kemudian wa malakani akharun yahfadunahu wa yahrisanihi wahidan min waraihi wa akharun min qadamihi ya. Sedangkan malaikat yang lain itu ada di depan dan juga ada di belakang ya, yang menjaga orang ini ya. Jadi dalam satu manusia itu ada 4 para malaikat ya. Ada 4 malaikat penjaga ya. Yang depan, yang belakang, yang kanan dan yang kiri. Yang kanan, yang kiri ini mencatat amal perbuatan manusia, sedangkan yang depan, yang belakang itu menjaga manusia ya. Dan ya ini disebutkan juga dalam suatu hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa ternyata malaikat itu ada waktu-waktu jaganya ya, ada waktu-waktu jaganya. Jadi
ada malaikat yang datang di waktu malam hari dan ada malaikat yang datang di waktu pagi hari ya. Nah, ini disebutkan dalam hadis Al-Bukhari, disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqabuna fikum wa malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar wa yastami'una fi shalatil asri ya. Para malaikat itu yang datang di malam hari dan malaikat yang datang di malam hari itu berkumpul fi shalatil asri, berkumpul pada waktu salat asar, wa shalatul fajri, dan berkumpul di waktu salat fajar yaitu salat subuh. Jadi pada dua waktu inilah malaikat itu berganti jaganya ya. Jadi malaikat itu pun juga ada waktu jaga waktu di pagi hari ya, dia datangnya waktu sholat subuh ya, siang hari dia datangnya waktu sholat subuh, dan ada malaikat yang jaganya itu waktu di malam hari, datangnya itu di waktu sholat asar ya. Tsumma ya'ruju alladziina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi ya. Ini Allah Subhanahu wa taala menanyai para malaikat itu ya, yang sedang bergantian itu, bagaimana kalian tinggalkan para hamba-hambaku ya. Fayaqul, maka para malaikat mengatakan taraknahum bahum yusallun wa atainahum bahum yusallun ya. Kami meninggalkan para hamba-hambamu itu sedangkan mereka dalam keadaan yusallun, salat ya. Wa atainahum, dan kami datang kepada para hamba-hambamu, kepada para manusia itu wahum yusallun, sedang mereka dalam keadaan salat ya. Maka perhatikan di waktu dua salat ini, salat fajar dan salat asar ya. Ini adalah masa-masa pergantian para malaikat ya. Maka jangan sampai ya di waktu dua salat ini justru kita gunakan untuk yang lainnya ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla ya, ini adalah tafsir ayat yang keempat dari surah At-Tariq ya. Ya. Ini penjelasan ya secara ringkas dari tafsir surah At-Tariq ya. Semoga dapat dipahami dan semoga dapat bermanfaat, baik kemanfaatan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Saya cukupkan, apabila ada kesalahan saya mohon maaf, apabila ada kebaikan itu pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.